The turning point, titik balik. Bukan sebatas titik balik, tetapi titik balik yang membawa pada perubahan revolusioner. Apa yang menyebabkannya terjadi? Simak ulasannya di The Turning Point serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di YouTube channel Alguskan Nalendra. Kali ini di segmen terbaru yang juga dirangkum dalam playlist baru di YouTube channel ini yang berjudul The Turning Point. Sekian waktu berlalu sudah sejak terakhir kali saya hadir di mode penyampaian langsung seperti ini di video di YouTube channel ini. Sebagaimana sudah disampaikan di video pembuka di tahun 2025 yang diunggah minggu lalu, ada berbagai pembaharuan di YouTube channel ini. Sedikit kilas balik, di tahun-tahun sebelumnya berbagai muatan inspiratif di YouTube channel saya dihadirkan dalam playlist yang berjudul Live Restoration Serial Video. Adapun playlist tersebut sudah penuh berisikan 100 video, sehingga saya memutuskan untuk menyudahi mengunggah konten terbaru di playlist tersebut dan kemudian menyiapkan playlist baru sebagai gantinya. Tentunya bukan berarti playlist tersebut penuh, tetapi saya dengan sengaja meniatkan satu playlist diisi oleh maksimal 100 video saja. Hal ini untuk memudahkan pendataan dan juga pengkategorian berbagai konten yang ada di setiap playlist. Di berbagai unggahan terdahulu ada berbagai konten inspiratif yang saya bagikan, yang sudah mencapai 100 video di setiap playlistnya. Ada 1 Minute Restoration yang menghadirkan inspirasi 1 menit yang dikemas secara artistik. Ada juga Motivational Restoration yang menghadirkan muatan inspiratif yang dikemas secara artistik juga dengan durasi yang lebih panjang. Termasuk konten inspiratif yang dihadirkan dalam bentuk penyampaian langsung seperti ini dalam playlist yang berjudul Live Restoration Serial Video. Ngomong-ngomong, Anda juga mungkin sudah menonton salah satu video lainnya di YouTube channel saya yang diunggah beberapa hari lalu yang dihadirkan di bawah playlist yang berjudul Kupas Hipnoterapi. Adapun segmen dan playlist Kupas Hipnoterapi ditujukan untuk membahas berbagai pemahaman seputar hipnoterapi secara teknis, mendetail, dan terstruktur. Adapun konten yang ditujukan untuk menghadirkan berbagai inspirasi ringan yang diadaptasi dari berbagai temuan sehari-hari tetap akan dihadirkan namun di bawah playlist yang sekarang sedang Anda lihat ini, yaitu playlist The Turning Point Serial Video. Sesuai dengan nama dari playlistnya, yaitu The Turning Point, maka video pertama di Turning Point serial video ini akan menghadirkan satu sudut pandang yang saya temukan menjadi dasar dari berbagai perubahan revolusioner di bidang apapun. Sebagai seorang coach dan juga hipnoterapis, salah satu tugas saya adalah membersamai berbagai proses perubahan klien dari berbagai kondisi lama ke kondisi terbarunya. Ada klien yang saya bersamai perubahannya dari kondisi yang sebelumnya bermasalah agar mereka bisa lepas dari masalahnya. Biasanya klien jenis ini saya bantu, saya bersamai di sesi terapi dan konseling. Ada juga berbagai klien yang saya bersamai perubahannya dari kondisi saat ini yang sebetulnya bukan dikategorikan sebagai kondisi bermasalah, namun mereka ingin mencapai kondisi terbarunya, di mana di kondisi terbarunya ini ada sebuah target, ada sebuah tujuan yang mereka ingin capai dan wujudkan. Yang satu ini biasanya yang saya bersamai di dalam sesi coaching. Jika disederhanakan, kurang lebih terapi dan konseling saya tujukan untuk membersamai proses perubahan klien dari kondisi lama yang dikategorikan bermasalah, di mana berbagai permasalahan itu lebih banyak bersumber dari persoalan masa lalu mereka. Coaching ditujukan untuk membantu seseorang berpindah dari kondisi masa kini menuju kondisi masa depan. Bukan sebatas kondisi masa depan biasa tentunya, tapi masa depan yang lebih baik. Masa depan di mana mereka menetapkan target atau tujuan pencapaian yang ingin mereka wujudkan. Maka, coaching ditujukan untuk membersamai mereka agar bisa mencapai apa yang ingin mereka tuju.
Namun demikian, terlepas dari apakah itu terapi, konseling, ataupun coaching, ada satu kesamaan yang hakiki di antara semua proses itu, yaitu adanya proses perubahan di dalamnya, dari sebuah kondisi lama menuju kondisi baru. Perubahan inilah yang menjadi unik dan dinamis adanya, karena setiap orang mencapai perubahannya dengan cara dan waktu yang berbeda-beda. Ada beberapa orang yang kemudian mencapai titik balik perubahannya atau the turning point dengan waktu yang relatif singkat. Hanya dalam 1 atau 2 kali pertemuan mereka bisa mewujudkan the turning point-nya tersebut. Namun ada juga beberapa orang lainnya yang mungkin memerlukan waktu dan perjuangan tersendiri yang relatif lebih lama untuk kemudian mencapai the turning point-nya. Apa yang membedakan mereka yang bisa mewujudkan the turning point-nya dengan cepat dengan mereka yang memerlukan waktu yang lebih lama? Disitulah pertanyaan saya tujukan. Bagaimanapun juga saya ingin bisa membersamai proses perubahan klien secara strategis. Maka bermula dari pertanyaan itulah pengamatan dan pencarian saya kembangkan lebih jauh. Pencarian untuk menemukan faktor yang menciptakan the turning point atau titik balik yang menciptakan perubahan revolusioner dalam kehidupan seseorang. Lebih jauh lagi, bukan sebatas faktor yang menciptakan the turning point, namun faktor yang bisa menciptakan the turning point dengan cepat dan efektif. Apa saja faktor-faktor tersebut? Ada beberapa, satu termasuk yang paling hakiki, yaitu ketetapan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun lebih jauh lagi, ketentuan dan ketetapan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ini juga perlu kita sikapi dan tindak lanjuti dengan faktor upaya dari dalam diri kita sendiri. Maka ada komponen apa saja di dalam upaya ini? Satu yang ingin saya hadirkan di dalam video pembuka di playlist kali ini adalah keputusan. Keputusan yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai decision adalah satu hal yang sangat esensial sekali dan sangat menentukan kualitas dari titik balik perubahan yang tercipta dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain, rumus sederhananya adalah kualitas dari sebuah titik balik perubahan sangat berbanding lurus dengan kualitas dari keputusan yang ia tetapkan dalam dirinya untuk berubah. Keputusan berbeda dengan keinginan. Dalam keinginan masih terkandung sebatas angan-angan atau impian. Bersama keputusan tersimpan sebuah tekad, tersimpan sebuah dorongan yang sangat kuat yang tidak terbantahkan yang membuat kita sungguh-sungguh harus berubah. Bukan lagi sebatas ingin, tapi ada sebuah rasa harus di dalamnya. Dalam kacamata keilmuan Neuro-Linguistic Programming atau NLP yang saya gunakan dalam proses coaching yang saya fasilitasi, keputusan adalah akar dari berbagai program dalam diri kita. Dalam hidup ini kita belajar untuk merespon berbagai hal yang kita alami. Artinya, apapun yang kita alami, apapun yang kita amati, berbagai hal itu kita pelajari atau learning di dalam kehidupan kita. Hasil dari pembelajaran itu akan membuahkan sebuah keputusan dalam diri kita tentang apa arti dari hal yang kita alami dan bagaimana kita seharusnya meresponnya. Dulunya, berbagai keputusan itu kita buat secara tidak sadar atau atas pengaruh lingkungan. Sebut saja yang dialami oleh mereka yang mengalami rasa ketidaknyamanan atau bahkan fobia pada hewan tertentu. Sebut saja misalnya kucing. Bayangkan seseorang anak yang menghabiskan masa kecilnya bersama keluarga yang menyayangi kucing. Maka fase tumbuh kembang anak ini diwarnai sebuah pembelajaran tentang bagaimana ia seharusnya bersikap terhadap kucing. Ada arti positif tentang kucing yang ditunjukkan oleh lingkungan si anak ini, yang kemudian membuat si anak ini mengadaptasi sebuah keputusan atau decision untuk memaknai kucing secara positif. Maka ia pun merespon keberadaan kucing dengan respon yang sama positifnya. Tapi ada juga anak lain yang mungkin saja dibesarkan dengan lingkungan yang tidak nyaman dengan keberadaan kucing, di mana lingkungan ini menganggap kucing sebagai hewan yang negatif, yang mungkin saja dirasa tidak nyaman atau bahkan ditakuti. Maka pembelajaran dalam diri anak ini akan diwarnai dengan berbagai hal yang membuatnya ikut memutuskan, ikut menganggap keberadaan kucing sebagai suatu hal yang ia pun harus takuti.
Dari kacamata tumbuh kembang, kita mungkin melihat bahwa apa yang dialami oleh kedua anak ini adalah hasil dari bentukan lingkungan. Yes, hal itu benar, lingkungan tetap menjadi faktor yang ikut mempengaruhi anak ini. Namun demikian, dalam kacamata NLP, sebelum sesuatu menjadi sebuah program dalam diri kita, ada fase sepersekian waktu dalam diri kita di mana kita membuat sebuah keputusan untuk ikut meyakini suatu hal tertentu. Artinya, terlepas dari seberapa kuat pun pengaruh dari sebuah lingkungan atas diri kita, sebetulnya yang paling menentukan kadar dari program yang terbentuk dari lingkungan itu adalah keputusan kita sendiri. Namun demikian, seiring dengan usia tentunya, ketika kita masih kecil, ada berbagai keterbatasan dalam diri kita untuk memahami yang terjadi. Sehingga keputusan ini lebih banyak kita buat secara tidak sadar atau kita memutuskan untuk mengikuti keyakinan yang memang sudah diyakini oleh lingkungan di mana kita berada. Disinilah dalam kacamata NLP, ketika seseorang membuat sebuah keputusan di masa lalu yang kemudian menghambatnya di masa depan, maka keputusan itu dianggap sebagai sebuah limiting decision atau keputusan yang membatasi. Limiting decision inilah yang kemudian akan berkembang menjadi limiting belief atau keyakinan yang membatasi. Tenang dulu, bahasan seputar keputusan atau decision ini dengan segala dinamikanya akan kita bahas nanti lebih jauh di segmen tersendiri sehubungan dengan NLP yang akan saya kemas di dalam playlist yang berjudul Kupas NLP. Untuk saat ini tidak perlu terlalu merumitkan proses terjadinya sebuah keputusan yang kemudian menciptakan sebuah program dalam diri kita. Tenang, simak saja dulu dengan cara yang ringan. Pesan pentingnya adalah bahwa berbagai hal yang ada dalam diri kita, berbagai cara pandang, pemikiran, keyakinan, atau apapun itu tercipta dari sebuah keputusan lama dalam diri kita yang bisa jadi proses pembuatan keputusannya pun tidak kita sadari di kala itu. Ketika seseorang datang ke sesi coaching, konseling, atau terapi yang saya bersamai, maka mereka pada umumnya datang dengan sebuah permasalahan dalam dirinya. Permasalahan ini bisa berupa pemikiran yang menghambat, atau gejolak emosi negatif, atau perilaku apapun yang sifatnya tidak efektif. Satu hal penting yang perlu saya bangun dalam diri mereka adalah pemahaman bahwa permasalahan itu tidak muncul seketika. Pasti ada sebabnya, ada urutan kejadiannya, dan ada akar masalahnya di masa lalu yang menjadikan permasalahan itu tercipta di masa kini. Jika kita kembali mengadaptasi konsep keputusan tadi, maka permasalahan yang seseorang alami di masa kini yang bersumber dari kejadian masa lalu ikut juga melibatkan keputusan dirinya di masa lalu yang menyebabkan permasalahan itu kemudian ada di masa kini. Maka, untuk bisa menciptakan perubahan yang revolusioner, keputusan masa lalu ini harus dikalahkan dulu oleh keputusan masa kini yang lebih besar porsi kekuatannya. Mari sedikit bermain angka. Sebut saja seseorang bermasalah di masa kini karena program masa lalu dalam dirinya, di mana program masa lalu ini tercipta akibat sebuah keputusan masa lalu. Sebut saja program masa lalu ini yang terbawa sampai ke masa kini ini memiliki bobot angka sekitar 9. Maka, untuk bisa kemudian mengubah program masa lalu yang menghambat ini, seseorang perlu memiliki keputusan yang sama besarnya atau bahkan lebih besar lagi. Jika bobot dari program masa lalu itu 9 misalnya, maka keputusan untuk berubah di masa kini ini haruslah sama 9 atau lebih besar lagi 10 atau bahkan melebihi 10. Lalu apa yang menentukan bobot dari keputusan ini? Dalam kacamata terapi, konseling, dan coaching akan ada faktor-faktor lain yang membentuknya. Namun, untuk bahasan sederhana kita, saya hanya akan mengemasnya dengan satu hal saja, yaitu kesungguhan. Artinya, untuk bisa lepas dari sebuah persoalan lama, seseorang harus bersungguh-sungguh ingin lepas dari persoalannya, bersungguh-sungguh membuat sebuah keputusan masa kini yang sangat kuat bahwa ia harus dan layak lepas dari masalah lamanya. Dengan kata lain,
Untuk bisa mewujudkan sebuah titik balik perubahan atau the turning point, seseorang harus memiliki kesungguhan yang sangat kuat bahwa ia benar-benar harus berubah, harus keluar dari kondisi lamanya dan mencapai kondisi barunya. Sekarang pertanyaannya, seberapa sungguh-sungguh seseorang untuk berubah? Seberapa sungguh-sungguh ia ingin keluar dari zona lamanya dan mencapai zona barunya? Hal yang satu ini tidak bisa dipengaruhi oleh coach, konselor, atau terapis. Kita punya porsi untuk membersamai klien. Kita punya porsi untuk memotivasi mereka. Namun pada akhirnya, keputusan dan kesungguhan untuk berubah tetap terletak pada diri klien. Maka itulah, ada beberapa sesi terapi, konseling, atau coaching yang bisa jadi dalam beberapa kasus berjalan berlarut-larut. Berjalan berlarut-larutnya ini bisa jadi bukan karena masalahnya yang sedemikian kompleks, meskipun hal itu pun sering terjadi. Bisa jadi berlarut-larutnya sesi penanganan ini adalah karena kesungguhan dan keputusan klien untuk berubah belumlah sepenuhnya kuat adanya. Sehingga banyaknya dan panjangnya sesi yang klien lalui sebetulnya menjadi sebuah pijakan untuk membangun dan memperkuat kesungguhan untuk berubah dalam dirinya. Jika diibaratkan merontokkan sebuah batu besar, maka berbagai sesi yang dilalui sebelumnya tidak ubahnya seperti sebuah pukulan-pukulan yang baru membangun retakan kecil di dalam batu besar ini. Baru pada titik ketika keputusan dan kesungguhannya sudah sedemikian kuat, maka muncullah sebuah pukulan yang kemudian menghancurkan keseluruhan batu besar ini. Itu adalah titik di mana keputusan dan kesungguhan itu sudah berada di kondisi terbaiknya. Hal itu juga yang membuat saya tidak mau GR kalau ada beberapa klien yang mencurahkan atau menyatakan bahwa mereka sudah pernah menjalani sesi lain bersama para praktisi lain sebelumnya, namun kemudian baru mencapai perubahannya di sesi bersama saya. Kenapa demikian? Karena terlepas dari berbagai faktor teknis lainnya, perjalanan klien bersama para praktisi lain sebelumnya termasuk ke dalam sebuah ilustrasi pukulan-pukulan kecil pada batu besar tadi yang menciptakan retakan di dalamnya. Hanya saja pada proses sebelumnya, mungkin saja keputusan dan kesungguhan itu belum sepenuhnya solid adanya dalam diri klien ini. Bukan kebetulan, di sesi bersama saya, ternyata keputusan dan kesungguhan itu sudah mencapai titik terbaiknya. Sehingga di sesi yang saya bersamai, satu pukulan saja seolah sudah merontokkan batu besar ini. Artinya, dari kacamata praktisi coaching, konseling, dan terapi, keputusan dan kesungguhan klien untuk berubah adalah satu hal yang kita tidak bisa sentuh begitu saja. Diperlukan proses untuk menyentuh dan menggugahnya. Maka sebagai praktisi kita juga tidak bisa sepenuhnya berhak mengklaim bahwa kesembuhan klien terjadi karena kita. Saya pribadi termasuk orang yang tidak pernah mengklaim hal tersebut. Saya percaya setiap kesembuhan, setiap perubahan terjadi karena izin Tuhan yang Maha Kuasa dan karena keputusan serta kesungguhan dari klien sendiri. Adapun keberadaan saya hanyalah menjadi fasilitator yang memfasilitasi dan membersamai prosesnya. Artinya, semakin besar keputusan klien untuk berubah, semakin efektif juga proses memfasilitasi perubahan yang bisa saya berikan. Sekarang dari kacamata individual, dari kacamata diri kita sendiri, seberapa besar keputusan dan kesungguhan kita untuk bisa berubah, untuk lepas dari sebuah permasalahan lama, untuk keluar dari sebuah kondisi lama dan mencapai kondisi baru yang lebih kita harapkan. Masih adakah ruang untuk ragu, untuk menunda, untuk beralasan di balik sebuah keinginan untuk berubah? Jika masih ada keraguan, alasan, atau berbagai hal lainnya yang menghambat kita untuk berubah, maka percayalah, keputusan dan kesungguhan itu belum terbangun optimal. Maka, siapapun kita, apapun konteks perubahan yang sedang kita ingin capai, renungkan kembali seberapa kuat dari keputusan dan kesungguhan yang kita buat untuk berubah. Jika di dalam keputusan dan kesungguhan ini sudah tidak ada lagi rasa malas, tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi alasan-alasan apapun, maka besar kemungkinan keputusan ini sudah solid adanya dalam diri kita. Seperti sebuah kalimat bijak berbunyi, jika sesuatu itu penting, kita akan temukan cara. Jika sesuatu itu tidak penting, kita akan temukan alasan.
Disinilah penting tidak penting sangat berpulang kepada keputusan dan kesungguhan kita untuk berubah. Jika kita sudah betul-betul memutuskan dan bersungguh-sungguh perubahan itu harus terjadi, maka saat itu kita akan menemukan dan mencari caranya. Maka disanalah the turning point tercipta dengan efektif. Itulah dia video pembuka di playlist The Turning Point serial video kali ini. Silakan like video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat. Tidak lupa bagikan jika Anda merasa ada orang lain yang juga bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti yang Anda rasakan. Subscribe YouTube channel ini, Aguskan Nalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasi. Sampai jumpa di berbagai video lainnya, di episode-episode lainnya, di inspirasi lainnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.